Ya, baik rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya. Di tahap kedua ini kita akan menghubungkan simulasi proses pemindahan barang ini dengan PLC Schneider melalui Modbus TCP. Ya, untuk caranya kita klik link ini. Di sini kita inginkan agar keenam tombol di HMI Easy Builder Pro, yaitu tombol Start, Stop, S1, S2, S3, dan S4 dapat diaktifkan dari I/O PLC di kaki I0.0 sampai I0.5, dan kita akan menampilkan nyala lampu indikator di HMI. Kita tampilkan di kaki output PLC di Q0.0. Berikutnya juga diinginkan untuk menampilkan jumlah botol di dalam kardus. Kita tampilkan di kaki output analog di modul tambahan di PLC dalam bentuk tegangan output ya. Untuk menghasilkan fitur ini kita akan ikuti langkah-langkahnya ini. Pertama, buka software Machine Expert atau SoMachine. Kita buka dulu Machine Expert. Ya, kemudian di sini klik open. Ya, di Machine Expert ini ada fitur proteksi di mana kita harus memasukkan password baik untuk membaca maupun untuk menulis ya. Kita nonaktifkan saja fitur proteksi ini agar tidak perlu memasukkan password. Kita inactive, kemudian kita klik apply. Kemudian kita buka tab configuration. Ya, ini ditulis di langkah berikutnya ini. Di tab configuration silahkan menempatkan PLC jenis TM221CE24R. Kemudian kita tambahkan modul analog TM3AM6G ya. Ini kita ambil. Pertama adalah modul TM221CE24R. Ini adalah modul PLC dengan komunikasi Ethernet, sehingga kita bisa mengaktifkan Modbus TCP dengan Ethernet ini. Kemudian kita tambahkan TM3AM6 ya, ini adalah modul tambahan untuk fitur output analog. Dan di sini untuk output analog kita perlu set di alamat QW 1.0. Kita pilih tipenya 0 sampai 10 volt dengan skup normal dan nilai maksimum adalah 10. Ya, kita terapkan di sini. Kita klik analog output. Kemudian di QW 1.0 kita ganti tipenya menjadi 0 sampai 10 volt. Kemudian untuk nilai minimumnya 0, sedangkan nilai maksimumnya kita buat 10 ya. Ya, dengan membuat nilai output maksimum 10, maka dengan tipe 0 sampai 10 volt, ketika angkanya nanti menampilkan jumlah botol 3, maka di output akan menghasilkan tegangan 3 volt ya, sesuai dengan satuannya dalam satuan volt ya. Ketika outputnya menampilkan jumlah botol 2, maka akan dihasilkan 2 volt di kaki outputnya. Ketika menampilkan data 1 jumlah botolnya, maka akan menghasilkan 1 volt. Ketika tidak ada botol, berarti akan mengeluarkan tegangan 0 volt ya, seperti itu. Kita klik apply. Kemudian kita buka lagi langkah berikutnya, yaitu mengatur setting di Ethernet ya. Di Ethernet ini karena kita menggunakan PLC simulasi, di sini kita gunakan IP localhost. Untuk mendapatkan IP localhost ini, teman-teman bisa membuka command prompt. Silahkan mengetikkan ipconfig, kemudian silahkan melihat IPv4-nya ya. Kita buka command prompt-nya. Kemudian kita ketik ipconfig. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini saya sudah mengetikkan ipconfig. Kemudian untuk IP, alamat IP-nya ini 192.168.141 ya, ini IP localhost di komputer saya. Kita masukkan di Ethernet ini, Ethernet 1 ini kita isi 192, kemudian 168, kemudian 100. Ini 168, kemudian 100, kemudian 41 ya, seperti itu. Kemudian agar bisa protokol Modbus dijalankan, kita harus mengenable ya, mengaktifkan. Kita beri centang pada keempat opsi ini di security parameter, kemudian kita klik apply. Nah, ini langkah
untuk pengaturan Ethernet sudah. Kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu memprogram. Ya, kita buat program seperti ini. Ini programnya membaca data Modbus M0 ya. Ini adalah data Modbus yang di HMI. Nanti akan kita gunakan untuk mengirimkan data lampu ya, lampu indikator itu kita kirimkan ke data Modbus M0 ini. Kemudian kalau lampu di HMI menyala, maka Q0.0 di PLC juga menyala ya. Kalau lampu di HMI mati, lampu di PLC juga mati ya, seperti itu. Begitu pula untuk I0.0 sampai I0.5 ini nanti akan kita hubungkan dengan tombol di PLC-nya ya, ada tombol start, tombol stop, tombol S1, S2, S3, S4. Nanti ketika tombol di PLC yang terhubung dengan kaki-kaki ini ditekan, maka akan mengirimkan data Modbus ke M1 sampai M6 ya. Nanti M1 sampai M6 ini kita hubungkan dengan tombol start, stop S1 sampai S4 di HMI ya, seperti itu. Kemudian untuk data terakhir ini adalah data jumlah botol. Kita simpan dari HMI itu, kita gunakan data Modbus analog MW0 ya, ini di holding register. Kita gunakan ini untuk meneruskan data jumlah botol ke kaki output analog QW1.0 ya. Jadi nanti kalau dari HMI menampilkan 3 buah botol di dalam kardus, jumlahnya 3, maka di QW10 akan menghasilkan 3 volt ya, demikian seterusnya. Nah, ini kita buat programnya, kita perkecil dulu agar memudahkan kita buat berdampingan sehingga mempermudah untuk pembuatan programnya. Nah, ini kita buat seperti ini, kita klik programming, kemudian kita perkecil ya, kita buat agar berdampingan. Ini saya tutup dulu ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita masukkan program kita. Yang pertama adalah kita ambil kontak, kemudian kita beri output coil ya, seperti ini. Untuk kontaknya yang pertama adalah M0, kita isi dengan M0. Kemudian untuk coil yang outputnya ini kita isi dengan Q0.0 ya, seperti itu. Kemudian untuk rung atau anak tangga kedua ya, anak tangga berikutnya kita taruh sama ini kontak dan kita beri coil ya. Untuk yang kedua ini kita buat ini I0.0, kemudian outputnya adalah M1 ya. Berikutnya kita copy saja ini ya, kita copy, kita tempelkan ya. Ini saya perbesar dulu biar terlihat ya. Ini 0.1, kemudian kita buat di sini M2 ya. Berikutnya kita copy lagi, kemudian kita tempel ya. Ini I0.2, kemudian M3 ya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi, copy, tempel lagi, kemudian kita isi ini I0.3 dan M nya adalah M4 ya. Kemudian kita copy lagi, kita tempel I0.4, M nya adalah M5. Kemudian kita tambah lagi, ini yang terakhir, copy, pas terang ya, I0.5 dan yang M nya adalah M6. Oke, untuk tombol start, stop, kemudian S1, S2, S3, S4 sudah ya. Terakhir kita buat untuk kaki output analog, kita tambahkan rang baru, kemudian kita ambil block operation di sini, kita ambil yang kotak ini ya, block operation kita taruh di paling ujung, kita isi dengan persen QW1.0.2 sama dengan
persen MW0 ya, seperti ini ya. Ini artinya adalah kaki output analog diisi dengan data Modbus analog MW0 ya. Ini Modbus holding register. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita kompilasi. Ini kita save dulu, kita simpan, kita beri nama project 2 gitu ya. Oke, kemudian kita klik compile ya, klik compile program. Oke, no error ya, sehingga ini bisa dijalankan. Kita lihat langkah berikutnya dulu. Setelah membuat program, maka langkah berikutnya adalah mengcompile program. Oke, sudah dilakukan. Kemudian kita klik tombol launch simulator untuk menjalankan simulasi. Jangan lupa untuk menekan tombol start controller ya. Setelah launch simulator kemudian harus di start ya. Oke, kita klik commissioning, kita launch simulator. Nah, ini kalau terjadi error kita perlu mengubah portnya ya. Oh, ini tidak error ya. Kalau terjadi error teman-teman bisa rubah portnya ya. Jadi biasanya errornya terjadi karena portnya bertabrakan digunakan ya. Ini saya menggunakan port 502, tidak masalah. Kalau terjadi masalah teman-teman bisa ganti portnya menjadi 503 atau 504 dan seterusnya ya. Diisi dengan port yang belum digunakan ya. Oke, ini kita sudah bisa. Ini 502, ini saya jalankan. Oke, kemudian jangan lupa untuk menekan tombol start controllernya, kita klik OK ya. Start controller sudah, berarti controller PLC nya sudah jalan. Kita buka HMI nya ya, ini HMI nya kita buka. Kita lihat langkah berikutnya dulu. Di sini perlu menambahkan Modbus device ya. Jadi di sini teman-teman klik pada sistem parameter ya, di home sistem parameter, kemudian kita klik pada tombol new device server ya. Kemudian nanti silahkan memilih device type-nya Modbus TCP IP dan silahkan mengisi IP-nya dengan alamat IP localhost ya, seperti yang diisikan di PLC. Dan pastikan juga portnya sesuai dengan port yang digunakan di PLC. Oke, kita buka, kita terapkan di HMI nya. Ini kita klik pada home, kita pilih sistem parameter, kemudian kita klik new device server, kita pilih Modbus TCP IP zero base addressing, kita klik OK. Kemudian di settingnya kita isi dengan IP localhost 192.168, ini 100. Kemudian yang terakhir adalah 41 ya. Portnya 502 ya. Apabila teman-teman menggunakan port yang lain silahkan ini diganti. Kita klik OK, kita klik OK ya. Ini sudah selesai, kita bisa klik OK. Berikutnya kita lihat langkah berikutnya, kita gunakan makro ya. Jadi di makro, khususnya makro yang satu itu perlu kita edit karena ada penambahan pembacaan data Modbus dan penulisan data Modbus ya. Untuk itu kita bisa download ini makro 1 Modbusnya, kita klik, kemudian kita copy saja ini ya, kita edit select all, kemudian kita tekan Ctrl C, kemudian di HMI nya kita buka project, kita klik pada makro, kita klik 2 kali pada makro 1, kemudian ini kita hapus, Ctrl A, kita tekan delete, kemudian kita tekan Ctrl V ya, seperti ini. Kemudian kita bisa kompilasi, kita save and compile, tidak ada error ya, sudah 0 error. Kemudian kita bisa klik pada online simulation. Kenapa online? Karena kita menggunakan tambahan device yaitu PLC ya. Kita klik online, kemudian kita bisa lihat tampilan simulasinya ya. Di sini sudah tampil HMI-nya, kemudian kita munculkan PLC simulatornya ya. Di sini kita bisa menjalankan simulasi di HMI ini dari tombol-tombol di PLC simulator ini ya. Di sini untuk input kita bisa gunakan angka 0, ini untuk tombol start, 1 untuk tombol stop, 2 untuk S1, 3 untuk S2, 4 untuk S3 dan 5 untuk S4.
Kemudian untuk output indikator, untuk lampu out indikator ini kita bisa gunakan kaki 0 ini ya, output digital. Kemudian untuk jumlah botol ini ada di LW8, itu akan tampil di output analog ini ya. Coba kita tunjukkan, kita demokan, kita klik dulu tombol startnya. Ini harusnya menyala ya, ini saya matikan, saya kembalikan ke posisi semula. Jadi kalau warnanya hitam itu adalah off, kalau warnanya hijau ini seperti ini adalah on ya. Ini saya stop menggunakan tombol angka 1 ini ya, ini stop. Saya tekan lagi startnya. Nah ini start ya. Pastikan setelah hijau di inputnya ini tombolnya kita kembalikan supaya hitam kembali. Nah sekarang saya akan menjalankan tombol S1 ini, saya tekan angka 2 ini, maka muncul botol ya. Ini saya sudah kembalikan jadi warna hitam lagi. Ini akan berhenti di posisi di bawah lengan. Nah ini S2 muncul, kita tekan angka 3, kemudian kita lihat di sini akan berjalan ya. Kemudian setelah itu nanti kita menekan tombol S3. S3 itu di angka 5 ya, angka 4 ya, di angka 4. Angka 4 ini saya tekan. Nah ini sudah kembali ke semula, posisi semula ya. Satu botol sudah masuk ke kardus, teman-teman bisa lihat ini muncul angka 1, begitu pula di output analognya ada 1, angka 1 di sini. Kita menekan S1 lagi, muncul botol ya, botolnya dihantarkan. Kemudian nanti kita tekan angka 3 untuk mengangkat atau mengambil botolnya. Kita klik angka 3, maka botolnya diambil. Kemudian nanti kita tekan angka 4 untuk kembali ke posisi semula ya, untuk mengembalikan grippernya ke posisi semula. Nah ini sudah kita masukkan di sini, saya tekan angka 4. Nah ini sekarang botol di dalam kardus ada 2, di sini juga menampilkan angka 2 ya, seperti itu. Berikutnya ini kita tekan lagi S1 nya di tombol angka 2 ya. Kalau kita menekan stop angka 1 ini saya tekan, maka berhenti prosesnya ya. Saya menekan lagi tombol stop, tombol start, maka akan jalan lagi ya. Berikutnya saya menekan angka 3 untuk mengangkat botolnya. Oke, kemudian saya menekan angka 4 untuk mengembalikan ke posisi semula ya. Ini S3 itu adalah angka 4. Di sini dimungkinkan untuk pengguna salah menekan tombol ya, tidak akan menyebabkan urutannya salah. Jadi seandainya saya salah menekan tombol S1, walaupun di sini sebenarnya di disable ya. Kalau saya menekan angka 2 di sini ya, ini sudah hijau tetapi tidak akan terjadi botol muncul di sini ya, karena sudah dikondisikan. Satu-satunya cara adalah menekan angka 4 untuk bisa mengembalikan gripper ini ke posisi semula ya. Kita bisa menekan angka 4 di sini. Nah ini baru bisa jalan. Penekanan tombol yang lain tidak akan mengubah kondisi ya, jadi harus sesuai dengan proses yang sudah ditentukan ya. Oke, ini sudah penuh. Sekarang terlihat botolnya ada 3, di sini juga ada 3 botol di dalam kardus. Kita menekan S4, bisa menekan angka 5 di sini ya. Ini S4 nya jalan, kardusnya jalan ya, seperti itu kita lihat. Nah ini sudah sampai. Penekanan S1 bisa dari sini ataupun dari HMI. Kita coba menekan dari HMI. Nah ini kembali ke awal, kardusnya dikosongkan dan botolnya dari pinggir, dari kiri ke kanan ya, dijalankan. Kita bisa menekan angka 3 untuk mengangkat lagi gitu ya, seperti itu ya. Demikian simulasi dari tahap kedua ini. Kita sudah berhasil menghubungkan PLC Schneider, tombol input digital ya, input digital dan juga output digitalnya dalam bentuk lampu indikator ini. Jadi ini warna hijau berarti menyala. Kalau saya stop di sini ya, juga memakai angka 1 ini, maka lampunya mati ya. Ini lampunya mati ya. Saya tekan tombol angka 0 di sini, maka lampunya menyala kembali ya. Dan di sini harusnya S3 ditekan,
maka di sini juga bisa ditekan dengan angka 4 ini ya, sama seperti yang dilakukan di HMI. Demikian penjelasannya, semoga teman-teman bisa mengikuti, dan apabila masih belum paham silahkan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya.